Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika di channel saya ini. Ingat, tolong di subscribe supaya kamu dapat mengikuti materi-materi baru dan tidak ketinggalan. Dan semuanya gratis. Kalau kamu tidak bisa dengan materi-materi yang saya bawakan, kamu boleh tanya, akan saya ulang lagi dan akan saya kirim video-video terbaru untuk pembelajaran fisika, dan semuanya gratis ya, semuanya gratis. Ingat, di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya tanyakan. Tetap semangat, yuk kita mulai. Efek Doppler. Efek Doppler adalah merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Bergerak relatif ini artinya bisa sumber diam, pendengar yang bergerak, atau pendengar diam, sumber yang bergerak, atau bisa juga keduanya saling bergerak. Efek Doppler dinamakan berdasarkan seorang ilmuwan Austria, Christian Doppler, yang pertama kali menjelaskan fenomena tersebut, yaitu pada tahun 1842. Efek Doppler dapat ditemukan pada segala jenis gelombang seperti gelombang air, gelombang suara, gelombang cahaya, dan lain-lain. Di sini yang dimaksud gelombang elektromagnetik. Kita lanjut. Ini ada sumber gelombang, jadi sumber gelombang, dan ada pendengar. Pendengarnya disimbolkan oleh mic yang akan kita dengarkan di sini, suara yang masuk di mic. Kemudian sumber gelombangnya yang merah ini. Kalau sumber gelombang diam dan micnya diam, pendengarnya diam, maka kita lihat ini ya. Frekuensi yang terdeteksi oleh mic dan frekuensi sumber sama, yaitu sama-sama 2 gelombang per second per detik. Sumbernya juga 2 gelombang per detik, dan yang terdeteksi mic juga 2 gelombang. Nah, sekarang coba micnya kita jauhkan sehingga tidak mendengar ini. Kemudian sumbernya kita gerakkan mendekati. Ya, kita lihat. Ya, kalau sumber gelombang mendekati mic, mendeteksi atau yang terdengar di mic, maka sumbernya tetap 2 gelombang per second, tapi frekuensi yang terdeteksi mic adalah 4,27 gelombang per second per detik. Nah, sekarang kalau ini menjauhi, kita taruh sini ya. Kita lihat. Iya, sumbernya ya, frekuensi sumbernya tetap 2 gelombang per second, tetapi suara yang frekuensi yang terdengar di mic adalah 1,31 gelombang per detik. Ada perbedaan kalau mendekati semakin tinggi, jadi kita lihat kalau mendekati semakin tinggi, sedangkan kalau menjauhi frekuensinya semakin rendah. Nah,
peristiwa tersebut yang dijelaskan di atas disebut dengan peristiwa atau fenomenanya disebut dengan efek Doppler. Ya, kita ulangi. Stop, kita ulangi. Ini sama-sama diam. Kita lihat ini belum sampai pada mic, kita dekatkan ya. Sumbernya 2 sekon, yang terdeteksi di mic juga 2 gelombang per sekon, sama-sama 2 gelombang per sekon. Sekarang kalau kita gerakkan sehingga mendekati, ya, sumbernya tetap 2 gelombang per sekon, tetapi apanya yang terdeteksi oleh mic 3,7 gelombang per sekon. Ini kalau sumber mendekati mic pendengar. Nah, sekarang kalau menjauhi, nah kalau menjauhi sumber gelombangnya tetap 2 gelombang per sekon, tetapi frekuensi yang terdengar di mic adalah 1,34 gelombang per sekon, jadi semakin rendah. Dari sini dapat dilihat bahwa kalau sumber mendekati pendengar frekuensinya lebih tinggi dan sumber menjauhi pendengar frekuensinya lebih rendah. Yuk kita lanjutkan dengan rumus efek Doppler. Nah, sekarang kita lihat ini. Ya. Ini dimana kecepatan pesawat sama dengan cepat lambat gelombang sehingga pas di muka gelombang. Nah, ini kecepatan pesawat lebih cepat daripada cepat lambat gelombang. Nah, ini kita lihat yang sini. Di sini di depannya panjang gelombangnya lebih pendek sehingga frekuensinya lebih tinggi, sedangkan di belakangnya panjang gelombangnya lebih besar sehingga frekuensinya lebih rendah. Sama dengan yang tadi, kalau sumber menjauhi pendengar frekuensinya lebih rendah. Kenapa? Karena panjang gelombangnya lebih besar. Sedangkan sumber mendekati pendengar frekuensinya lebih tinggi. Kenapa? Karena panjang gelombangnya lebih rendah. Sekarang kita lanjutkan dengan rumusnya. Ini sewaktu mobil masih diam, frekuensi yang didengar oleh pengamat sama dengan frekuensi sumber bunyi. Sumber bunyinya 500, frekuensinya yang didengar oleh pengamat juga 500 karena sama-sama diam. Tapi ketika mobil mendekati pengamat, frekuensi yang didengar pengamat berubah karena adanya efek Doppler. Cara menghitungnya ini adalah jika sumber bunyi mendekat, pengamat diam, Vp frekuensi yang didengar pendengar atau pengamat sama dengan frekuensi sumber kali V per V min Vs, di mana V cepat lambat bunyi di udara, Vs kecepatan mobil sirine sumber meter per sekon, dan Fp frekuensi yang didengar oleh pengamat, Fs frekuensi sumber bunyi. Ini kalau pengamatian sumber bunyi mendekati. Sekarang kita lanjut sumber bunyi menjauhi pengamat yang diam. Kenapa suara sinkron lebih lemah ketika mobil menjauh? Nah, menurut efek Doppler membuktikan melalui rumus frekuensi yang didengar pendengar sama dengan frekuensi sumber kali V per V plus
Vs. Apabila mobil sirine menjauh pengamat, frekuensi yang didengar adalah pengamat. Kita lihat, Vs per V, Vs kali V per V plus Vs. Ini nanti di, sedangkan sewaktu sewaktu mobil mendekati pengamat 531 Hz. Kesimpulannya, bila sumber bunyi mendekati pengamat, maka terdengar frekuensi lebih besar daripada saat menjauh. Demikian sebaliknya, untuk pengamat, bila pengamat mendekati sumber bunyi, akan terdengar frekuensi yang lebih besar dari frekuensi sumber dan terdengar lebih kecil saat pengamat menjauhi. Sekarang kita lihat, kalau pengamat bergerak mendekati, maka frekuensinya Fp sama dengan Fs V plus Vp per V. Kemudian kalau pengamat menjauh, rumusnya V min Vp per V. Dan untuk rumus umumnya seperti ini. Atau kalau kita tulis ya, kita tulis di, kalau ditulis Fp, nah, sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, ini untuk rumus umum, di mana V itu cepat lambat bunyi, ini satuannya meter per sekon. Vp kecepatan pengamat, kecepatan pendengar atau pengamat, Vs kecepatan sumber. Kemudian frekuensi yang terdengar, frekuensi yang terdengar satuannya Hertz. Kemudian Fs adalah frekuensi sumber, satuannya juga Hertz. Itu untuk rumus umum efek Doppler. Nah, kapan Vp positif? Vp bernilai positif jika pendengar mendekat. Vp bernilai negatif jika pendengar menjauh. Ini dicatat dulu atau kita kasih di sini ya. Vs negatif ini sumber mendekat,
sumber mendekat. Ini kenapa ini? Kemudian fs positif sumber menjauh. Ya. Demikian anakku, semua materi untuk bab ini sudah kami sampaikan. Kalau masih kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan kami jawab di tayangan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.